Jumpa lagi dengan saya di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang bagaimana sikap kita ketika kita difitnah orang dan dibenci orang. Banyak kali kita mendengar atau kita pun sendiri mengalami bagaimana kita difitnah, bagaimana kita dibenci orang, dinyinyirin, dijulitin. Kan sering ya terjadi dalam hidup kita. Itu hal yang sangat manusiawi banget, karena di dalam dunia ini kita nggak bisa mengatur hati dan pikiran orang lain untuk bersikap positif kepada kita. Tapi bagaimana kita respon dari kita menerima tindakan atau sikap orang yang tidak menyenangkan bagi kita. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita punya sikap yang positif untuk tidak ikut membenci atau julitin atau membenci mereka lagi. Tetapi kita harus melepaskan pengampunan walaupun itu sangat sakit. Sangat sakit ya. Ketika difitnah, dibenci orang, dimana kita berada, orang kayaknya menghindari kita. Percayalah, yang mengenali kita pribadi lepas pribadi, yang tahu dan mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, tentunya Bapa Surgawi, Bapa yang menciptakan kita. Dia yang tahu benar apa yang ada dalam isi hati kita. Jadi tidak perlu sakit hati kepada orang yang bersikap sangat menjengkelkan demikian. Kita nggak perlu ikut-ikutan membalas sakit hati kita dengan bersikap yang sangat menjengkelkan. Sorry, aku lupa pakai safety belt. Nanti aku ditangkap Pak polisi. Jangan ya. Respon yang positif itu akan mengubah terutama dirimu sendiri. Jadi kita tidak mungkin bisa merubah orang lain, pikiran atau sikap orang lain terhadap kita. Kita nggak mungkin bisa merubah orang lain untuk semua orang mau menyenangi kita. Nggak mungkin semua orang menyenangi kita. Pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan sering sekali justru orang terdekat dengan kita, justru orang terdekatlah yang sebenarnya iri hati kepada kita. Misalnya orang yang iri hati sama kamu itu bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Orang yang julitin, orang yang membenci kamu, orang yang memfitnah kamu, itu justru orang yang dekat. Kalau orang jauh nggak mungkin lah memfitnah kamu, membenci kamu gitu. Nah makanya karena itu orang-orang terdekat, makanya kamu harus punya sikap yang positif, sikap hati yang positif menerima hal yang negatif itu. Jangan masukkan hal negatif itu ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi reject dengan cara bersikap positif. Artinya gini, ketika orang itu membenci kita, mungkin dia melihat kita pun, ketika dia melihat kita juga mungkin raut wajahnya ataupun sikapnya sudah berubah ya, menunjukkan rasa ketidaksukaan. Bahkan ada yang saya dengar, ada orang yang bahkan saking julidnya ya sampai ngeludahin di depan orang yang dia benci. Bagaimana responmu ketika kamu diludahin seperti begitu? Tuhan Yesus itu diludahin loh, difitnah. Tiba-tiba iblis pakai semua orang yang di situ, banyak orang di situ untuk membenci dia. Kenapa harus demikian? Karena ada yang lebih berharga, yang sangat berharga di dalam dia, dalam kehidupan kita. Bukan cuma dalam kehidupan kita, bahkan seisi dunia ini. Sehingga dunia begitu membenci.
membenci dia. Tapi sikapnya bagaimana? Sikapnya tetap mengampuni. Sikapnya tidak. Kalau dia mau, bisa aja diperintahkan malaikat surgawi. Tidak usah malaikat surgawi, dia berfirman, maka semua orang mati. Dulu waktu saya masih muslim, saya berpikir begitu, bahwa kenapa kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak menggunakan powernya, kekuasaannya untuk mematikan semua orang di situ? Kan bisa dia ngomong kalau dia memang Tuhan, dia ngutukin saja orang-orang mati kan. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia manusia biasa. Saya berpikir demikian karena saya tidak mengenali dia dan saya tidak tahu misi visi Yesus di dunia ini apa. Saya nggak mengenali dia secara pribadi. Setelah sekarang saya jadi anak Tuhan, saya tahu dan saya mau menjadi pelaku firman. Walaupun orang membenci saya tetap harus bersikap positif. Begitu juga kamu kan, kamu dibenci orang, difitnah orang, dijulitin orang, responmu yang positif. Jangan sakit hati. Sampahnya orang jangan kita tampung, itu sampah orang loh. Jadi kalau orang seperti begitu, itu kan sikap dia ya. Artinya dia punya sampah kehidupan yang belum ada pemberesan. Orang-orang yang suka membenci orang lain, suka julid, suka memfitnah, itu orang-orang yang belum ada pemberesan dalam kehidupan pribadinya. Sehingga bukan roh kudus yang tinggal di dalam dia, tetapi roh setan yang ada di dalam dia. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan membenci orang, sikap orang yang seperti begitu. Tetap punya hati yang humble, tetap punya hati yang mau mengasihi, tetap punya hati yang mengampuni, sikap hati yang positif. Jangan terima sampah orang lain. Sampahnya mau dibawa, biarin aja dia yang bawa, biarin dia beresin sendiri. Jangan kita ikut-ikutan nampung sampah busuk. Karena sampah busuk itu, kalau orang nyimpan sampah busuk, itu akan berakibat pada kehidupannya secara pribadi. Sampah itu kalau disimpan lama-lama akan apa? Membusuk kan? Kalau sudah busuk berulat kan? Nah, jangan nyimpan sampah. Tuh, jadi sebagai anak Tuhan tentunya kamu jangan ikut-ikutan nampung sampah ya. Gak usah nampung sampah orang, biarin aja. Supaya kamu tidak menyimpan sampah yang busuk yang nanti berulat, yang membuat kamu akhirnya jadi sakit. Respon kita yang positif akan menyelamatkan kita. Itu kan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan kan untuk mengampuni, untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kamu bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu seperti Tuhan Yesus nggak? Tuhan tuh mengasihi kita seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bisa nggak kita mengasihi orang lain, orang yang sudah berbuat salah kepada kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Hanya orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman-lah yang bisa melakukan hal itu. Apakah kamu ada di antara mereka? Ayo, kalau belum ada di dalam orang-orang yang bisa menerima fitnahan atau rasa benci orang lain kepada kita dengan reaksi positif, itu adalah pengikut Kristus yang sejati. Dan menjadi pelaku firman yang sejati. Buat apa kita hafal banyak ayat tapi kita tidak menjadi pelaku firman?
merincing, kosong, hampa, nggak ada apa-apa. Jadi pelaku firman, kalau menjadi pelaku firman itu berat bobotnya. Tapi percayalah, Roh Kudus itu memampukan kita loh. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni, mau bersikap positif, itu Roh Kudus. Jadi mintalah kalau ada orang bersikap yang membuat kamu terluka, minta Roh Kudus untuk memampukan kamu untuk mengampuni dan mengasihi orang tersebut. Oke, kita nanti jumpa lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda tentunya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jalannya berlubang-lubang.